Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Aslina, angkatan 2018, Aslab Praktikum Sistem Produksi Terintegrasi. Kembali lagi di Praktikum Sistem Produksi Terintegrasi. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai perencanaan produksi 2 di modul 3. Nah, di sini itu akan membicarakan kita mengenai agregat planning dan master production schedule. Nah, tujuan praktikum dari modul 3 ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui konsep agregat planning. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu memahami penyusunan master production schedule. Setelah itu ada agregat planning. Perencanaan agregat adalah perencanaan yang dibuat untuk memenuhi total permintaan dari seluruh elemen produksi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Perencanaan agregat menentukan jumlah dan kapan produksi akan dilangsungkan dalam waktu dekat, di mana manajemen operasi berusaha menentukan cara terbaik untuk memenuhi permintaan dengan menyesuaikan tingkat produksi, kebutuhan kerja, persediaan, overtime, subkontrak, dan aspek lainnya yang dapat dikendalikan. Nah, perencanaan agregat itu bisa dibilang juga perencanaan jangka menengah yang mengatur sumber daya secara bruto untuk memenuhi total permintaan dari family product. Yang dimaksud family product itu semua produk yang memakai sumber daya fasilitas produksi yang sama, biasanya ada perbedaan komponen dan material yang berbeda, tetapi untuk seluruhannya itu hampir sama. Perencanaan agregat nantinya itu menentukan seberapa besar sih tingkat produksi atau unit produksi yang dibutuhkan berdasarkan data demand yang ada. Lalu bisa kalian baca sendiri selanjutnya. Setelah itu ada beberapa fungsi perencanaan agregat, yaitu yang pertama menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap strategi perusahaan. Lalu yang kedua itu alat ukur performansi proses perencanaan produksi, lalu menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi, lalu memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian, lalu mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target dan membuat persediaan, lalu mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi atau JIP. Lalu ada strategi perencanaan agregat. Nah, terdapat 3 strategi dalam perencanaan agregat berdasarkan trade-off antara biaya yang berkaitan dengan kapasitas produksi, biaya inventory, dan biaya backlog. Nah, yang pertama, level strategi. Strategi yang ditempuh dengan cara menjaga tingkat output, produksi, dan tenaga kerja yang konstan. Ciri-ciri level strategi adalah mempertahankan tingkat produksi yang tetap dan fluktuasi tingkat persediaan, order backlog, dan loss sales. Lalu yang kedua ada C strategi. Jadi strategi yang digunakan untuk mencapai tingkat output bagi setiap periode yang memenuhi peramalan permintaan untuk periode tersebut. Lalu yang ketiga itu ada mix strategi, yaitu strategi ini merupakan kombinasi antara level strategi dan C strategi. Nah, ciri-ciri mix strategi sendiri itu menggabungkan tingkat produksi dengan tingkat permintaan tetap dan menggabungkan dari dua metode level dan case tingkat persediaan, order backlog, dan loss sales. Lalu ada biaya yang terlibat perencanaan agregat, yaitu yang pertama ada hiring cost, lalu ada hiring cost itu untuk penambahan ongkos atau biaya penambahan tenaga kerja atau perekrutan. Lalu yang kedua firing cost itu pemberhentian tenaga kerja, biaya pemberhentian tenaga kerja. Lalu ada overtime cost dan undertime cost itu ongkos lembur dan menganggur. Lalu ada inventory cost dan back order. Jadi inventory cost itu ongkos persediaan dan back order itu ongkos kehabisan persediaannya. Lalu ada subkontrak cost.
Nah, setelah itu ada JIP, jadwal induk produksi atau bisa disebut Master Production Schedule atau MPS. Nah, merupakan input tingkat puncak jika suatu perusahaan menggunakan sistem MRP. JIP ini menentukan jumlah dan waktu pengadaan komponen subassembly dan bahan baku untuk tiap periodenya. Maka dari itu, JIP mewakili sebuah rencana untuk pelaksanaan produksi. Pada dasarnya, jadwal induk produksi menyatakan rencana produksi produk akhir yang berkaitan dengan kuantitas dan periode waktu. Lalu MPS disagregasi dan mengimplementasikan rencana produksi. Nah, selanjutnya bisa kalian baca sendiri mengenai MPS dan mencari-cari materi di jurnal atau di buku mengenai MPS ini. Lalu ada informasi mengenai teknik disagregasi. Jadi disagregasi itu merupakan proses pemecahan rencana agregat menjadi rencana persediaan dan penjadwalan yang lebih rinci. JIP ini merupakan hasil disagregasi yang lebih rinci mengenai yang pertama itu penjadwalan pekerjaan, alokasi jangka pendek dari aktivitas produksi, jumlah dan waktu order produksi untuk item-item spesifik. Nah, ada beberapa metode disagregasi, yaitu ada metode cut and fit, lalu ada hex and Britain, lalu ada metode Hux and Mill, lalu metode linear programming. Lalu selanjutnya ada rough cut capacity planning. Nah, perencanaan kapasitas kasar atau RCCP ini didefinisikan sebagai suatu proses validasi dengan membandingkan hasil JIP terhadap kapasitas yang dimiliki perusahaan seperti tenaga kerja, mesin, dan peralatan, kapasitas gudang, lalu kapabilitas memasok material dan parts, serta sumber daya keuangan. Nah, perencanaan kapasitas kasar atau RCCP berperan dalam pengembangan MPS. Nah, tujuan RCCP sendiri itu menetapkan sumber-sumber spesifik tertentu, khususnya yang diperkirakan akan menjadi hambatan potensial. Lalu selanjutnya, ada beberapa pendekatan atau teknik yang biasa digunakan di dalam RCCP, yaitu pertama pendekatan bill of labor, suatu daftar berdasarkan item, jumlah tenaga kerja yang diperlukan oleh suatu kategori tenaga kerja utama untuk menghasilkan item tersebut atau kelompok part. Lalu ada pendekatan capacity planning using overall factor atau CPOF. Nah, itu merupakan teknik yang paling sederhana, tidak membutuhkan data yang mendetail dan perhitungan yang rumit. Nah, CPOF sendiri ini membutuhkan 3 input data, yaitu MPS, lalu waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu bagian yang khas, lalu bagian histori dari total waktu yang dibutuhkan pabrik untuk setiap sumber daya yang penting. Yang ketiga itu ada pendekatan di search profile. Nah, setelah itu bahan dan alat untuk yang digunakan pada modul ini lebih ke hanya alat tulis dan data pengumpulan data saja. Lalu kalau ada deskripsi umumnya itu, kegiatan praktikum ini itu menggambarkan bagaimana proses memenuhi total permintaan dari seluruh elemen produksi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan menyusun jadwal induk produksi. Lalu prosedur praktikumnya itu mengumpulkan data-data yang diperlukan, melakukan perhitungan sesuai dengan modul, lalu menganalisis hasil perhitungan. Lalu setelah itu kita akan masuk ke pegangan modulnya. Nah, sama seperti biasanya, ada ketentuan formatnya yaitu margin 4333 dengan lembar A4. Lalu Times New Roman 12 untuk fontnya, kecuali judul bab itu 14 dan di bold. Lalu untuk tabel sendiri itu fontnya 11. Lalu line spacingnya itu 2, untuk tabel spasinya 1, lalu before afternya semuanya 0. Nah, untuk latar belakang minimalnya 1 halaman. Yang pertama, paragraf pertama itu pengertian modul secara umum, lalu pengertian metode. Untuk paragraf kedua, di paragraf ketiga sendiri permasalahan yang dihadapi atau permasalahan yang ada pada modul ini. Lalu
1.2 ada rumusan masalah, kalian bisa isi sendiri. Minimalnya 3. Lalu untuk tujuan praktikum juga, jumlah poin tujuan itu harus sama dengan jumlah poin rumusan masalah. Lalu ada batasan masalah, bisa kalian isi sendiri minimal 3. Asumsi-asumsi juga begitu, minimal 3. Kalian bisa isi sendiri. Untuk sistematika penulisan, sama seperti biasanya, bab 1 pendahuluan lalu dijelaskan, landasan teori dijelaskan juga, apa isinya, pengumpulan data juga, pengolahan data, kesimpulan dan saran. Lalu untuk bab 2 itu landasan teori, minimalnya itu 5 halaman. Yang pertama harus ada di landasan teori sendiri itu ada pengertian agregat planning, biaya-biaya dalam agregat planning, lalu strategi perencanaan agregat. Nah, di sini kalian bisa tambahkan sendiri sesuai kebutuhan. Untuk materi dari jurnal ini minimal itu 4 jurnal, 5 tahun ke belakang. Lalu ditambahkan 1 sampai 2 buku tentang modul 3 ini. Tidak boleh mengambil dari internet. Lalu citasi harus sama dengan daftar pustaka. Lalu ada contoh untuk mengutip dari jurnal atau bukunya. Setelah itu, bab 3 atau pengumpulan data. Di sini ada flowchart atau langkah-langkah pemecahan masalah seperti biasanya kalian isi. Lalu ada analisa langkah-langkah pemecahannya. Lalu di 3.2 ini data permintaan produk. Nah, di data permintaan produk ini nanti kalian bisa minta asistensi ke asesor masing-masing. Lalu untuk 3.3 ini data perencanaan agregat. Data parameter perencanaan agregat di sini itu ada produk per pekerja, hiring cost, layoff cost, labor cost, holding cost, worker available. Nanti di perhitungan saya akan jelaskan lebih lanjut. Lalu untuk perbandingan penggunaan bahan baku itu ada meja lipat basic itu sekitar 15%, sedangkan meja lipat advance itu 85%. Nah, untuk hari kerja sendiri, jadi di hari kerja sendiri nanti ini sudah ada 22, 19, 18 hari kerja untuk bekerja dalam waktu 1 bulan. Nah, lalu setelah itu ada bab 4 pengolahan data. Yang pertama itu ada kalimat pembukanya, kalian bisa jelaskan terlebih dahulu. Agregat planning itu nanti kalian menggunakan metode apa saja. Lalu di 4.1.1 ini ada level strategi. Nah, di level strategi ini ada beberapa perhitungan yang kalian masukkan. Nah, hasil perhitungannya seperti ini, dibuat tabel. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk perhitungannya. Nah, di sini yang dimasukkan di dalam laporan ini hanya perhitungan bulan Maret. Untuk bulan April dan Mei, kalian bisa masukkan ke lampiran. Lalu kalian buat analisanya. Jadi level strategi itu tujuannya untuk apa? Lalu isi dari tabel ini. Analisa dari tabel ini. Lalu C strategi itu sama juga. Ada perhitungannya. Perhitungannya itu yang dimasukkan di sini hanya bulan Maret. Untuk April dan Mei-nya kalian bisa masukkan di lampiran. Lalu ada analisanya juga, kalian bisa jelaskan tujuan strategi itu apa, lalu jabarkan isi tabelnya. Setelah itu ada mix strategi. Nah, mix strategi ini juga sama, perhitungannya itu yang dimasukkan di sini itu Maret aja. Habis itu untuk April dan Mei-nya kalian bisa masukkan ke lampiran, analisanya juga begitu, kalian bisa masukkan tujuan mix strategi itu apa, lalu masukkan analisa dari tabel. Setelah itu ada analisa agregat. Di sini kalian kasih kalimat pembuka. Setelah itu di sini kalian masukkan total cost dari masing-masing strategi yang telah kalian hitung. Lalu kalian buat analisanya dan kalian juga buat analisa total cost minimum yang akan kalian pakai untuk perhitungan selanjutnya. Nah, lalu master production scheduling ini
juga sama, kalian buat kalimat pembukanya, lalu masukkan tabel seperti ini, diberikan analisa. Setelah itu untuk bab 5-nya kesimpulan dan saran. Di kesimpulan ini diberi kalimat pembuka. Nah, di kesimpulan juga harus menjawab rumusan masalah. Jumlah poin kesimpulan juga harus sama dengan poin tujuannya. Lalu sarannya itu juga dikasih kalimat pembuka minimal 3. Lalu daftar pustakanya sama seperti landasan teori tadi. Citasi yang ada di tinjauan pustaka harus ada di daftar pustaka. Nah, minimal itu 4 jurnal seperti tadi plus 1 buku. Tidak boleh browsing dari blog atau web yang tidak jelas. Nah, lalu lampirannya itu ada SS jurnal, perhitungan agregat, dan MPS-nya. Seperti yang saya bilang tadi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan perhitungan. Nah, awalnya kita mengatakan dulu nih demand-nya, perkiraan peramalannya dari data yang sudah dikumpulkan. Lalu data tambahannya, informasi tambahannya, yaitu yang pertama ada produk per pekerja, yaitu 5. Nah, yang dimaksud itu, jadi setiap pekerja itu menghasilkan 5 produk dalam 1 hari. Nah, lalu untuk hiring cost-nya sendiri, maafin salah. Jadi hiring cost-nya itu hiring cost atau biaya perekrutan itu sebanyak 800.000 per orangnya. Lalu untuk layoff cost itu atau biaya pemberhentiannya itu, biaya pemberhentian pekerja itu 1.300.000 per orangnya atau per tenaga kerjanya. Lalu untuk labor cost sendiri itu atau bisa disebut biaya tenaga kerja untuk para pekerjanya sendiri itu 80 orang per pekerja. Lalu holding cost per unit atau biaya simpannya itu 5.500 per unitnya. Lalu ada work available. Nah, worker available ini itu pekerja yang sudah ada di bulan sebelumnya. Nah, lalu kita masuk ke perhitungan level strategi. Di level strategi ini itu, level strategi sendiri itu dapat disebut rencana produksi dengan tingkat produksi tetap atau rencana produksi dengan jumlah tenaga kerja yang tetap. Nah, jadi setiap bulannya itu tenaga kerja yang dibutuhkannya itu tetap. Oke, nah langsung kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama itu days. Nah, di days ini itu atau hari kerja pekerja, bulan Maretnya itu didapatkan 22, Aprilnya 20 hari kerja, lalu Mei-nya 19 hari kerja. Lalu untuk unit per worker, ini itu hasil dari perhitungan produk per pekerja dikalikan dengan hari kerjanya. Habis itu bisa di-drag langsung aja dan menghasilkan 195 ini. Lalu untuk demand-nya sendiri bisa tinggal dimasukin aja dari data-data ini, kita masukkan ke tabel ini per bulannya. Lalu untuk worker needed-nya sendiri, kan tadi level strategi ini tenaga kerjanya itu selalu tetap kan. Nah, cara menghasilkan tenaga kerjanya sendiri itu dari rata-rata. Nah, kita hitung rata-rata dari demand ini, dari demand 3 bulan ini kita rata-rata pakai rumus average, lalu dibagi dengan rata-rata unit per worker sendiri ini. Nah, dihasilkan 10. Nah, ini kita rumusnya pakai run up biar nanti dibulatkan ke atas langsung. Jadi kita run up, habis itu dibagi dari rata-rata demand dibagi dengan rata-rata unit per workernya. Terus di-drag ke kanan aja. Habis itu ada worker available. Nah, worker available sendiri ini
worker yang sudah ada atau pekerja yang sudah ada. Nah, worker available di sini kan ada 7 nih. Nah, kita masukin di bulan Maretnya juga 7. Nah, dikarenakan worker needed atau pekerja yang dibutuhkan itu tadi 10, sedangkan pekerja yang ada itu cuma hanya 7, jadi kan kita harus masukkan berapa pekerja lagi, yaitu 3, atau bisa pakai rumusnya, nanti biar enak. Itu rumusnya itu worker needed dikurangi worker available ditambah absolute dari worker needed dikurangi worker available dibagi 2. Nah, absolute di sini itu agar kita bisa agar nilainya itu tidak minus. Jadi langsung positif gitu. Nah, setelah itu hidra ke kanan aja dan hasilnya 0. Nah, karena di sini kan di bulan Maret ini kan udah kita tambah nih 3. Jadi worker available-nya di bulan April itu 10. Nah, karena di sini di bulan Mei itu worker needed-nya sama 10, jadi kita langsung masukin aja 10 juga tanpa penambahan pekerja lagi. Lalu setelah itu ada hiring cost. Nah, hiring cost ini tinggal kita kalikan aja worker hiring-nya atau pekerja yang perekrutan pekerjanya dikalikan dengan hiring cost-nya ini sendiri. Dapatkan dari ini 800 ini. Nah, setelah itu langsung bisa didra ke kanan aja. Karena ini 0, jadi hasilnya tidak ada. Nah, untuk worker layoff atau pemberhentian pekerja, karena di sini kan tadi perlu ditambahkan kan, nggak ada pengurangan pekerja. Nah, jadi bisa langsung dipasangin aja atau pakai rumusnya itu dari worker available dikurangi worker needed lalu ditambahkan absolute dari worker available dikurangi worker needed dibagi 2. Langsung didrag aja dan hasilnya 0. Lalu untuk layoff cost-nya ini sama aja ke hiring cost, dikalikan aja worker layoff-nya dikalikan dengan ini layoff cost 1.300.000. Nah, karena ini 0, jadi untuk layoff cost-nya tidak ada. Lalu ada worker use. Nah, worker use ini pekerja yang akan kita gunakan. Jadi pekerja yang akan kita gunakan ini disamakan dengan worker needed. Jadi langsung sama dengan aja, disama dengankan ini. Enter, lalu didra ke kanan aja karena sama kan. Nah, lalu untuk labor cost sendiri ini atau biaya pekerjanya kita kalikan aja langsung worker use dikalikan dengan hari kerjanya lalu dikalikan dengan produk per pekerjanya ini. Dan hasilnya itu 17.600.000. Lalu didra ke kanan aja, rumusnya sama. Setelah itu ada unit produce atau unit produksi. Nah, di unit produksi sendiri ini rumusnya itu dari produk per pekerja dikali dengan hari kerja ini, days ini, lalu dikalikan dengan work use-nya. Ini dikalikan dengan ini. Dan hasilnya 1.100, langsung didrak aja, hasilnya sekian. Nah, net inventory atau sisa dari inventorinya, rumusnya tinggal unit produksi dikurangi dari demand-nya. Lalu didra ke kanan. Nah, ini kan ada minus nih. Jadi karena minus, jadi sisa simpanannya kan tidak ada. Nah, dianggap 0. Jadi kalian langsung ganti aja ini sama dengan 0. Tapi dikarenakan ini itu kurang, jadi kan unit produksi seharusnya kan kita memproduksinya, dapat memproduksinya itu kan 950. Sedangkan demand yang dibutuhkan itu
Demand yang dibutuhkan itu 1.100. Nah, karena tidak mencukupi, nanti akan ditambahkan di bulan selanjutnya. Karena di bulan selanjutnya tidak ada, kita lanjutkan saja. Nah, untuk net inventory karena minus jadikan 0, lalu di enter saja. Jadi kalau minus diganti 0 aja net inventory-nya, karena kan tidak ada sisa inventory. Lalu untuk holding cost sendiri itu biaya simpannya. Nah, dari sisa inventory tadi dikalikan dengan holding cost-nya sendiri. Nah, hasilnya itu 841.500. So, di drag ke kanan aja, hasilnya sekian-sekian. Lalu untuk total cost-nya itu dari jumlah semuanya ini, dari bulan Maret ini jumlah semua dari biayanya, mulai dari hiring cost ditambah dengan layoff cost, lalu ditambahkan labor cost, lalu ditambahkan dengan holding cost. Nah, di drag ke kanan aja biar gampang. Lalu untuk keseluruhan total cost-nya itu ini dari dijumlah semua, jadi total cost bulan Maret, April, Mei ini dijumlah semuanya. Rumusnya pakai sum. Terus setelah itu kita lanjut ke C strategi. Nah, di C strategi ini atau C strategi itu biasanya juga disebut juga zero inventory. Jadi zero inventory atau yang disebut itu sebagai load for load strategi pada intinya itu bertujuan untuk menghasilkan perencanaan di mana jumlah inventory-nya itu mendekati 0. Jadi kita membuat net inventory-nya itu 0. Kalau tadi kan tenaga kerjanya yang sama di level. Kalau di case ini kita menggunakan net inventory atau sisa inventory-nya itu 0. Nah, kita langsung masuk aja ke days ini sama seperti tadi. Lalu untuk unit worker-nya juga rumusnya sama. Rumusnya sama dari produk per pekerja dikali dengan hari kerja. Di kanan sampai Mei dihitung, habis itu demand-nya juga sama seperti tadi. Nah, yang berbeda ini di worker needed atau pekerja yang dibutuhkan. Tenaga kerja yang dibutuhkan ini dari hasil, kalau tadi kan di rata-rata, kalau di case ini kita langsung jadi satu. Jadi demand dibagi, kita pakai run up biar langsung dibulatin ke atas kan. Run up habis itu dibagi dari demand dibagi sama unit per workernya. Lalu kita drag ke kanan sampai Mei. Nah, hasilnya seperti ini, 9, 10, 11. Jadi setiap bulan itu tenaga kerja yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Lalu kita masukkan ke worker available. Nah, worker available ini sama aja kayak tadi kan. Hasilnya sama seperti tadi. Memasukkannya sama seperti tadi. Maaf. Jadi pekerja yang sudah ada itu 7 orang, 7 pekerja. Nah, sedangkan worker needed-nya itu sendiri ada 9. Nah, berarti kita kan perlu penambahan pekerja. Jadi kita masukkan rumusnya itu hampir sama seperti tadi, yaitu worker needed dikurangi worker hiring, ditambahkan absolute worker needed dikurangi worker available. Seperti itu. Terus langsung di drag ke kanan aja. Nah, karena ini sudah ditambahkan. Nah, karena ini sudah ditambahkan, jadi worker needed di sini, worker needed-nya kan tadi 9. Nah, kita masukkan di sini 9. Karena sudah ditambahkan kan datanya tadi. Nah, jadi worker available ini 9. Nah, di sini kan jadi kurang worker hiring. Kita perlu pekerja lagi. Perlu satu pekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan pekerjanya.
Lalu di sini karena kita udah tambahkan 10, jadi kita sama dengankan di sini 10. Nah, karena di bulan April ini kan kebutuhannya 10. Nah, sedangkan bulan Mei 11. Jadi kita masukkan worker available-nya itu 10 dan worker hiring-nya itu dengan rumus yang ada. Jadi worker hiring atau pekerja yang akan direkrut itu 1 orang. Nah, untuk perhitungannya, untuk perhitungan hiring cost-nya sendiri hampir sama. Yaitu worker hiring dikalikan dengan hiring cost yang ini tadi. Hiring cost yang ini 800. Nah, dikalikan saja lalu didrag ke kanan. Dihitung sampai Mei. Lalu untuk worker layoff atau pekerja yang diberhentikan dikarenakan di sini tidak perlunya ada pengurangan pekerja, jadi kita langsung tuliskan 0 atau tetap pakai rumus. Jadi biar enak aja pakai rumus. Rumusnya itu hampir sama sih kayak tadi. Rumusnya itu worker available ditambah worker needed worker available dikurangi worker needed ditambahkan absolute worker available dikurangi worker needed dibagi 2. Nah, setelah itu layoff cost-nya itu juga sama perhitungannya seperti yang level tadi, yaitu worker layoff dikalikan dengan layoff cost-nya yang sudah ada di atas ini, 1.300.000. Oke, sudah. Habis itu unit produksi sendiri. Nah, di C strategi ini kita kan net inventory-nya pengennya 0. Jadi unit produksinya itu kita samakan dengan demand langsung di C sini. Nah, kita samakan langsung sama dengan demand yang dibutuhkan ini, terus didrag ke kanan aja. Jadi unit produksi dan demand-nya itu sama. Lalu net inventory-nya karena ini sama dikurangin, jadi unit produksi dikurangi demand-nya dikurangi kan karena sama, jadi hasilnya 0. Lalu holding cost-nya perhitungannya juga sama, holding cost dikalikan dengan net inventory. Lalu total cost-nya juga sama seperti tadi, dari hiring cost ditambahkan dengan layoff cost, lalu ditambahkan labor cost, ditambahkan juga holding cost. Lalu untuk April, Mei juga begitu, lalu ditambahkan semuanya, jadi total untuk perencanaan agregat cash strategi ini 51.760.000. Setelah itu kita masuk ke mix strategi. Nah, di mix strategi ini itu kita menggabungkan perhitungan dari level dan cash strategi sendiri. Nah, kita mulai aja langsung dari dash-nya ini kita samakan seperti tadi 22 20 19, lalu unit worker-nya juga sama, rumusnya sama. Hari kerja dikalikan dengan ini, produk per pekerjanya. Oke, lalu setelah itu demand-nya juga sama, disamakan. Lalu worker needed atau ini kebutuhan untuk data, kebutuhan untuk tenaga kerjanya kita dapatkan dari ini. Jadi awalnya kita buat dulu nih di sini atau di mana lah, pokoknya kita buat dulu perhitungan pembagian dari demand dibagikan dengan unit worker. Kita pakai run up biar dibulatkan ke atas. Nah, jadi untuk bulan Maret itu ada 9 pekerja, lalu untuk di bulan April itu ada 10, dan Mei ada 11. Nah, karena kita menggabungkan level dan cash, jadi kita buat 2 bulan. Jadi di mix itu setiap 2 bulan itu tenaga kerjanya sama, dan setelah 2 bulan tenaga kerjanya itu beda. Jadi setiap 2 bulan itu kita rata-rata dan masukkan ke worker needed-nya. Nah, di sini
Jadi kita rata-rata dari pekerja bulan Maret dan April kita rata-rata hasilnya 10. Dan untuk bulan April karena ini masih dalam 2 bulan jadi sama 10 juga. Kalau untuk Mei itu karena bulan selanjutnya tidak ada dan dianggap 0, jadi meskipun dibagi 2 hasilnya juga 11. Nah, setelah itu worker available. Nah, worker available atau worker yang sudah ada, pekerja yang sudah ada itu sama seperti tadi 7, awalnya kan 7 dari data. Nah, karena worker needed-nya 10, maka kan kurang. Nah, kita letakkan di worker hiring. Nah, rumusnya itu sama aja seperti tadi. Worker needed dikurangi worker available, ditambahkan absolute dari worker available dikurangi worker hiring, dibagi 2. Hasilnya sekian. Nah, karena ini data worker needed-nya tadi kan 10, maka kita masukkan di sini juga 10. Nah, karena di bulan April itu worker needed dan worker available-nya sama, jadi kan tidak perlu menambahkan pekerja. Lalu di bulan Mei, karena worker needed-nya itu 11, sedangkan worker available-nya tadi kan worker available di bulan April itu kan 10. Atau worker needed ya bulan April itu 10 kan. Jadi kita perlu penambahan lagi di bulan Mei-nya. Ini. Jadi hasilnya worker hiring-nya 301. Lalu untuk hiring cost itu sama. Jadi dikalikan saja worker hiring dikalikan hiring cost, lalu di drag ke kanan, dihitung sampai Mei. Lalu untuk worker layoff itu sama saja rumusnya seperti tadi. Jadi worker available dikurangi worker needed, ditambahkan absolute worker available dikurangi worker needed. Habis itu dibagi 2. Itu lalu di drag ke kanan aja. Setelah itu layoff cost-nya juga sama, worker layoff dikalikan dengan layoff cost yang sudah ada di data. Setelah itu ada worker use sama dengan, jadi worker use itu disamakan dengan worker needed-nya. Jadi worker needed di bulan Maret 10, jadi worker use itu di bulan Maret juga 10. Lalu untuk labor cost sendiri itu biaya pekerja. Jadi biaya pekerjanya juga sama perhitungannya dari produk per pekerja ini, produk per pekerja dikalikan dengan hari kerja, lalu dikalikan dengan worker use. Dengan worker use-nya ini. Lalu di ke kanan, di sampai kanan, dan hasilnya ini. Lalu net inventory, sisa inventory-nya itu, jadi perhitungannya sama, unit produksi dikurangi demand untuk perkiraan permintaan. Lalu di kanan. Lalu holding cost sendiri sama, jadi net inventory dikalikan dengan holding cost yang ada di data. Lalu di kanan, sama saja rumusnya. Setelah itu total cost-nya juga sama. Jadi jumlah dari hiring cost ditambahkan dengan layoff cost, ditambahkan labor cost, lalu ditambahkan dengan holding cost. Dihitung juga sampai Mei seperti itu. Lalu di total juga cost biaya keseluruhannya. Jadi dari Maret sampai Mei dijumlahkan semuanya. Setelah itu kita buat tabel. Nah, untuk tabelnya sendiri ini hasil perhitungan agregatnya. Jadi kita lihat total cost yang paling rendah itu yang akan kita pakai untuk menghitung MPS-nya. Dan untuk perencanaan agregat sendiri, perencanaan sendiri untuk perusahaan.
Jadi yang paling total cost yang paling kecil itu kan di sini cash strategi. Jadi kita memilih cash strategi yang ini. Jadi kita memilih mulai dari worker use, jadi pekerja yang dibutuhkan itu 9 orang, 10 orang, dan 11 orang. Dan untuk unit produksi per bulannya itu berbeda-beda seperti ini 947, 979, 1001 dengan menghasilkan dengan mengeluarkan biaya sebesar 51.760.000. Nah, setelah itu kita masuk ke perhitungan MPS. Nah, di MPS ini kan sudah ada nih tadi perbandingan penggunaan bahan baku. Jadi penggunaan bahan baku untuk meja lipat dan meja lipat, maaf ini salah. Nah, lalu kita hitung MPS-nya. Di sini udah ada datanya kan. Meja lipat basic itu menggunakan 15% produksi, lalu meja lipat advance sendiri 85% produksinya. Nah, lalu kita masukkan saja untuk unit produksi setiap bulannya itu dari C strategi tadi. Jadi kan ini kan per bulannya itu Maret, April, Mei. Nah, di sini kita masukkan aja dari data ini. Dari C strategi karena total biaya yang paling kecil kan C strategi. Nah, kita dapatkan dari sini. Unit produksi 947, 979, 1011. Kita masukkan aja. Nah, di MPS ini di MPS sendiri itu kan kita menjabarkan lagi dari agregat. Karena dari agregat itu nah, jadi kan kalau agregat tadi itu unit produksinya itu kan atau permintaannya itu dari memenuhi total permintaan dari family produknya. Jadi ada beberapa produk. Nah, di sini itu dimaksudkan beberapa produk itu seperti meja lipat basic dan meja lipat advance. Jadi di setiap bulan ini, di setiap bulan yang kita hitung demand-nya ini, unit produksi yang udah dihasilkan ini 947, 979, 1011 itu ada dua produk, yaitu produk meja lipat basic dan meja lipat advance. Nah, setiap produknya itu memiliki nilai persen yaitu 15% pemakaian permintaannya. Lalu meja lipat advance-nya itu 85%. Nah, untuk menghitungnya kita tinggal masukkan aja dari run up. Jadi dibulatkan ke atas dari perkalian ini 15%, kita kaliin aja langsung ke 947. Nah, ini kita drag ke samping aja karena setiap minggunya itu sama semuanya. Hasilnya kita hitung ini lalu di drag ke kanan dan hasilnya sama. Nah, untuk yang bulan April itu kan Maret, April, Mei. Nah, Maret ini 979 dikali dengan 15%, lalu didrag sampai minggu keempat. Sama seperti di bulan terakhir ini. 1011 dikalikan dengan 15% didrag ke kanan sampai minggu keempat. Nah, untuk meja lipat advance sendiri itu juga sama perhitungannya. Meja lipat advance ini 85%, lalu didrag ke kanan. Lalu untuk yang bulan kedua ini, periode keduanya 979 dikalikan dengan 85% di kanan sampai bulan keempat. Jadi disamakan semua. Lalu untuk
Untuk periode ketiganya juga disamakan semua sampai minggu keempat. Jadi 1011 dikalikan dengan 85%. Nah, itu untuk perhitungan MPS-nya. Oke, sekian dari saya. Jika ada yang ditanyakan, langsung saja chat Aslab dan terima kasih.